Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, madad khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna, bika amsayna, bika nahya wa bika namut, alayka nusyur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'atiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya Rahman. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah kekasih Allah, pilihan Allah yang masih melanjutkan ibadah i'tikaf sambil membincangkan benda yang akan mendatangkan kemanfaatan untuk kita ya dunia akhirat insyaallah, masih melanjutkan pembicaraan tentang nafsu ya. Kemarin berjanji mau menghidangkan satu penulisan pendek tentang prajurit sialan menempa kegagalan. Ada orang tuh dia sendiri yang menempa ataupun menempah kegagalan. Subhanallah, dia tak tahu ya, dia menggagalkan dirinya dalam berperang menghadapi asyaitan. Pembukaan kita baca surah Ad-Duha ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Allahumma amanna bik wazidna imanan ba'da iman. Kita lihat surah Alam Nashrah ataupun surah Asy-Syarah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Semua kita sudah tahu ya maknanya, makna literalnya. Al-usr itu kesusahan, yusr itu kelapangan. Di balik kesusahan itu ada kelapangan. Di balik kesusahan itu ada kelapangan. Nak lapang, nak senang karena susah dulu. Itu maksudnya. Bakareh bajareh dulu baru balureh.
3B ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nak senang, susah dulu. Nak senang, susah dulu. Bangun awal, datang ke masjid, solat berjamaah, gali ilmu, lanjutkan lagi. Itulah dia perjuangan itu. Tanamkan di hati ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau nak senang tu susah dulu. Kalau tak susah, macam mana nak senang ya? Inilah kita berjuang menghadapi syaitan. Dah disebut dalam banyak ayat ya, syaitan itu musuh. Kemarin dibincang dalam ayat halaman 444, 444, syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang jelas. Musuh yang jelas. Ayat 60 ya. Ini di hari kiamat nanti Allah memperingatkan orang yang tunduk kepada syaitan, patuh kepada syaitan. Allah memperingatkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam, katanya. Bukankah sudah dikasih tahu wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan, jangan tunduk kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh yang jelas. Jangan dekati dia, jangan akur dengannya. Artinya kita kena melawan. Dalam surah apa tuh, surah sebelum Yasin ini, fattakhizuhu aduwwa, katanya. Jadikanlah setan itu sebagai musuh kamu. Sebelum Yasin itu ya, sebelum surah Yasin, surah Fatir, tengok ayat 6. Inna syaitana lakum adu. Ayat 6 ya, boleh baca sama-sama, halaman 435. Ayat 6 di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nas'allahu al-afiyah. Nas'allahu al-afiyah. Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh kamu. Fattakhizu aduwa. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jangan berteman. Jangan kasih jalan sama syaitan. Jangan berbaik-baik dengan syaitan. Innama yad'u hizbah. Dia mengajak golongannya, kumpulannya, kroninya, liyakunu ashabis sa'ir, untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita berperang ya, jangan jadi prajurit sialan menimpa kegagalan. Ini boleh dirujuk nanti ayat surah Ibrahim ayat 7 tentang syukur, rujuk juga ayat Al-A'raf 17, Al-Hijr, Sad, Isra, Mujadilah, dan surah An-Nas. Kalau sempat nanti kita sorot lagi. Kita lihat saja di sini ada Arabnya, ada Melayunya. Bagi yang meminat Arab, dua-dua ada. Kharaja rajulun fi tariqihi li mulaqati aduwwihi walakinnahu athqalahu dar'ahu fa khala'ahu wa asqalahu sayfuhu faramah wa asqalahu ta'amuhu wa syarabuhu fa tarakahuma. Ini Melayunya ada, Arabnya ada. Seorang prajurit berangkat ke medan perang untuk menghadapi musuh. Justru ia merasa kesusahan membawa baju besi. Lalu ditinggalkannya baju besinya. Pedang juga terasa memberati, lalu dibuangnya pedangnya. Bahan makanan dan minuman juga terasa sangat membebaninya, lantas ditinggalkannya. Pergi perang, baju besi tak ada, senjata tak ada, makan minum tak ada. Dia nak berperang nih. Kemudian prajurit tersebut berperang melawan musuh tanpa perisai baju besi, tanpa senjata, serta menderita lapar dan dahaga. Adakah prajurit sialan ini berpeluang meraih kemenangan? Tentunya tidak. Begitulah orang meninggalkan tahajud, meninggalkan salat berjamaah,
meninggalkan tazkirah, meninggalkan zikir, meninggalkan Quran, meninggalkan banyak ditinggalkannya, berarti dia berperang tanpa kelengkapan yang cukup. La haula wala quwwata. Kemudian dibuatnya kesukaan syaitan. Dibuatnya benda-benda kesukaan syaitan. Diberi senjata sama syaitan, diberi bekalan sama syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Maka demikian juga lah si mukmin yang merasa berat berzikrullah, lalu ditinggalkannya zikir. Tidak ada bacaan Qur'annya, tidak ada istighfar, salawat, tasbih, tahlil, tak ada. Mukmin yang berat melakukan salat sunat rawatib, lantas diabaikannya. Kadang kasihan kita yang pergi ke masjid, lepas azan yang salat tidak sampai 10%. Kadang di pusat pengajian lagi, anak-anak itu duduk saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Meninggalkan sembahyang sunat itu meninggalkan senjata berperang, meninggalkan bekalan dalam medan perang, meninggalkan perisai. Maka demikian jugalah si mukmin yang merasa berat berzikrullah lalu ditinggalkannya. Mukmin yang berat melakukan salat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah tu ya, lantas diabaikannya, menganggap mudah dan remeh segala keperluan asas hidup si mukmin. Ini keperluan asas. Salat sunat tu, ibadat sunat tu keperluan asas. Di antara fungsinya ya, termasuk juga mendekatkan si hamba kepada Allah. Nak naik status, banyakkan ibadat sunat. Maka si mukmin yang terasa berat melakukan berbagai perkara-perkara yang sunat, lalu disia-siakannya, malah ia gemar melambat-lambatkan solat fardu, lagilah ya, hingga ke akhir waktu, lantas ia mengeluh lantaran syaitan mendominasi hatinya. Inilah ciri-ciri kesialan. Sial, dia yang menempa kegagalan sendiri. Wahai insan yang sialan, Anda sendirilah yang menewaskan diri Anda sebelum syaitan. Musuh utama menewaskan Anda. Nafsu Anda masih statusnya ammarah bisu. Kita dah bincang ya tentang nafsu ammarah itu, partnernya syaitan. Dia akan menuruti syaitan. Itulah kita perlu berbincang selalu ya. Si mukmin yang berjaya menyekat keinginan jahat dirinya, lalu jauh lebih ulet, lebih unggul tu ya. Si mukmin yang berjaya menyekat keinginan jahat dirinya, jauh lebih ulet, lebih unggul, lebih hebat, lebih hero dan unggul daripada prajurit yang mampu mengalahkan musuh di medan perang. Orang yang berjuang menyekat keinginan nafsunya lebih hebat lagi daripada orang yang berperang di medan perang sana katanya. Justru kejayaan yang paling berat adalah membendung keinginan nafsu. Kita boleh rujuk lagi ayat surah An-Nazi'at tu ya. Surah An-Nazi'at yang selalu kita bincang. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Di penghujung surah tu ayat-ayat yang sepatutnya kita jangan pernah lupa ya. Halaman 584 ayat 40. Boleh tambah dengan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Wa amma man khafa maqama rabbih, orang dia selalu takut akan makam kebesaran Allah. Allah memperhatikannya, Allah menilainya, Allah membantunya. Allah itu bukan setakat memantau saja, ya, membantu Anda, menghulurkan bantuan, menolong Anda,
menyokong Anda. Ini ada doanya di bawah nanti agar kita selalu ditolong oleh Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut makam kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia kontrol nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsu, dijaga. Yang jahat, nafsu yang jahat itu disekat. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga jadi habuannya nanti. Yang di atas ayat sebelumnya, ayat 37, 38, 39, boleh baca ya. Fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang hidupnya selalu melanggar aturan Allah, melampau, wa athara al hayatad dunya, kehidupan dunia merupakan prioriti utamanya, itu yang nomor satu. Fa innal jahima hiyal ma'wa, dia sendiri sudah menempah neraka jahim, itulah tempat kembalinya nanti. Ayat 41 tadi al jannata hiyal ma'wa, ayat di atas al jahima hiyal ma'wa. Jadi ciri-ciri orang akan masuk surga itu menyekat kehendak nafsu. Ciri-ciri orang masuk neraka itu mengejar keduniaan, mengutamakan keduniaan. Baik. Si mukmin yang berjaya menyekat keinginan jahat dirinya jauh lebih ulet dan lebih unggul dibandingkan prajurit yang mampu mengalahkan musuh di medan perang. Justru kejayaan yang paling berat adalah membendung keinginan nafsu. Itulah ayat An-Nazi'at tadi ya. Jadi ada jemaah mengomen artikel ini di internet. Terima kasih katanya lantaran mengembangkan tajuk yang menarik. Saya sangat banyak meraih kemanfaatan melalui tajuk sorotan Anda ini katanya. Dia sokong ya. Cukup menarik bahwa sorotan ini mengenai keagamaan. Ini doanya ya. Yang kita cakap tadi, doa riwayat Imam Abu Daud dan Nasai. Boleh ikut ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini sengaja diajak oleh Rasulullah kepada sahabat yang terdekat dengan baginda. Satu ketika itu baginda memanggil sahabatnya, mari saya ajar satu doa katanya. Jangan lupa bacanya 3 kali selepas sholat ya. Boleh juga dibaca dalam sujud. Ada ulama membacanya dalam sujud. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar kita ditolong Allah untuk melawan musuh tadi. Kita didekatkannya dengan malaikat, kita didekatkannya dengan orang-orang saleh, didekatkannya dengan ilmu. Kalau jauh daripada majelis ilmu, jauh daripada orang saleh, orang itu akan dekat kepada musuh. Nas'alullah al-afiyah. Kalau untuk ramai, untuk jemaah, a'inna saja ya. Itu saja yang ditukar. Coba kita baca untuk berjemaah, diniatkan untuk istri, untuk anak, ahli keluarga dan lain sebagainya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajar anak membacanya, ajar istri, ayo saling mendoakan ya, saling mendoakan. Allahumma, baca sama-sama 3 kali. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitulah ya, di samping doa-doa yang dulu sudah dikasih. Allahumma ati nufusana taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, dan doa Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Bila kita berdoa kepada Allah, tandanya kita berserah kepada Allah. Tandanya kita ini lemah. Kita tahu kita tuh lemah, kita tak mampu nak melawan musuh. Kita mengabdi kepada Allah. Kita betul-betul mengabdi kepada Allah. Coba kita lihat kemarin surat Al-Isra itu semula yang kita bincang sudah 2 hari ya. Apa katanya di penghujung ceritanya? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku itu yang mengabdi kepadaku, yang berserah kepadaku, yang mengakui kelemahannya lalu dia berlindung kepadaku, tidak mampu engkau mempengaruhinya, kata Allah kepada iblis. Halaman berapa kemarin? Halaman 288 ayat 65. Halaman 288 ayat 65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kita baca ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hamba yang mengabdi kepadaku, berserah kepadaku, minta perlindunganku, laisa laka alaihim sultan, engkau wahai iblis tidak mampu mempengaruhinya. Wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Allah tempat kita berserah. Mudah-mudahan ya Allah mendengar doa kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya rahman. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hafazna min kulli su' wa min kulli makruh. Allahumma hafazna wa hafaz sultanana wa hafaz sya'ba Brunei wa hafaz syu'ub al-islamiyah ya mujibas sa'ilin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.